Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video tentang sehat jiwa pada kelompok lansia. Untuk itu silahkan tonton videonya. Selamat menyaksikan. Di sebuah pemukiman, hiduplah seorang wanita lanjut usia yang tinggal bersama anak bungsunya yang saat ini telah berkeluarga. Wanita lanjut usia ini telah ditinggal meninggal oleh suaminya karena sakit setahun yang lalu. Dia memiliki 2 orang anak yang telah sama-sama berkeluarga. Anak yang kedua ikut tinggal bersama suaminya di Kalimantan. Wanita lanjut usia ini bernama Opi. Dia merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan suaminya dulu adalah seorang PNS guru. Saat ini Opi tinggal di rumah anak bungsunya. Huma baru saja mendapat tugas untuk bekerja di Puskesmas Pelita. Kemudian pada hari pertama bekerja, dia melewati sebuah rumah yang cukup besar, tapi terlihat sepi. Sesekali perawat tersebut melihat ke dalam rumah. Namun, rumah tersebut terlihat seperti tidak berpenghuni. Sesampai di puskesmas, Kamu tahu gak sih rumah yang dekat perempatan sana? Yang rumahnya gede, terus bersih gitu halamannya, luas. Siapa yang tinggal di sana ya? Oh, aku juga baru beberapa hari sih kerja di puskesmas ini. Cuman yang aku sedikit tahu, di rumah itu emang ada yang nempatin sepasang suami istri, tapi mereka sibuk karena dua-duanya itu bekerja. Tapi kayaknya ada lansia dari itu tuh ibu dari istrinya itu tinggal di situ. Terus tahu apa lagi kamu tentang keluarga di sini? Kalau aku sih ya tahunya dari perawat-perawat yang udah lama kerja di sini, emang keluarga di situ tuh tertutup. Jadi perawat-perawat di sini juga kalau mau melakukan konseling kepada keluarga mereka tuh susah gitu untuk mencari tahu informasinya. Oh, gimana kalau besok kita kesana aja sekalian survei kesehatan buat lansia tersebut? Ya maaf ya Hum, aku nggak bisa. Soalnya aku ada tugas buat perawatan keluarga di Bunggang sana. Oh, deh, oke, nggak apa-apa. Nanti aku suruh aja kesana. Iya oke, semangat. sepulang bekerja di puskesmas, perawat Huma melakukan kunjungan ke rumah yang ingin ia kunjungi tadi. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Kayaknya nggak ada orang deh. Gimana kalau aku datang besok lagi aja deh? Keesokan harinya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Permisi Mbak, saya perawat dari Puskesmas Pelita. Mbak suster, Iya. tapi kayaknya saya nggak manggil suster deh di sini. Begini Mbak, kami dari Puskesmas Pelita memang ada program untuk memeriksa kesehatan manusia yang ada di sekitar sini. Apakah di rumah Mbak ada orang tua? Ya ada sih, tapi kayaknya nggak sakit deh Mbak. Maaf ya ini mah. Jadi nggak ada yang sakit di sini. Ini juga saya mau itu rencananya jemput anak saya. Ya udah Mbak, saya pamit dulu ya. Maaf jika saya mengganggu waktu Mbak saat ini. Iya ya Mbak. Enggak. Tolong. Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa ini Ibu? Ini tadi jatuh. Saya bantu ya Bu? Iya. Ayo Ibu. Ibu, saya bantu ya Bu. Bentar Ibu. Saya benarkan dulu bantalnya. Saya udah bisa Bu. Sekarang coba Ibu
ikuti instruksi saya ya Bu. Tarik nafas, buang perlahan, tarik nafas, buang perlahan. Di sisi lain sang anak sedang mengabari kakaknya yang berada di Kalimantan mengenai kondisi ibu mereka. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Nih kakak lagi kerja, kenapa? Kak, ini tadi ibu jatuh lagi. Aku takut. Terus gimana sekarang keadaan ibu? Sekarang sih lagi ditangani sama perawat. Tadi kebetulan ada perawat yang datang sini dari puskesmas. Ya udah tuh kalau udah ditolongin mah. Kakak lagi sibuk nih, nanti kakak telepon ibu ya. Oke. Nafas, buang perlahan. Sekali lagi Bu, tarik nafas, buang perlahan. Nah, bagaimana Bu keadaan sekarang? Alhamdulillah udah merasa mendingan. Syukurlah kalau begitu, saya merasa lega Bu. Mbaknya siapa ya? Saya Bu Maira, perawat dari Puskesmas Pelita Bu. Saya Opi, ibu dari Dini. Oke, Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Saya merasa dada saya sesak, terus kayak ketindihan gitu nak. Dari sejak kapan Ibu merasa seperti itu Bu? Dari 3 tahun yang lalu. Selain sesak sama nyeri, apa lagi yang Ibu rasakan? Kalau misalnya saya jalan jauh, saya langsung lemes gitu. Makanya kalau misalnya jalan jauh, saya kalau misalnya nyampe pintu duduk dulu, baru nanti saya lanjut jalan nak. Baiklah Ibu, kalau seperti itu boleh nggak kalau saya periksa tekanan darah Ibu? Boleh silakan. Dulunya udah pernah diukur tekanan darahnya di rumah sakit atau puskesmas gak Bu? Setahun yang lalu setelah suami saya meninggal, saya pernah dibawa ke rumah sakit, tapi anak saya bilang saya cuma shock. Begitu. Sebentar ya Bu, saya ukur dulu tekanan darahnya. Ya, silakan. Baiklah Ibu sebaiknya istirahat saja di rumah, gak usah terlalu capek ya Bu, biar tekanan darah Ibu nggak rendah lagi gitu. Baiklah Ibu, nanti jika Ibu memperbolehkan, saya akan berkunjung lagi ke sini untuk melihat kondisi Ibu. Apakah Ibu berkenan jika saya datang lagi ke sini? Dengan senang hati. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih ya nak. Iya, sama-sama. Permisi Mbak. Ya. Jika diperbolehkan, nanti saya izin untuk datang kembali ke sini untuk periksa keadaan Ibu untuk melakukan kajian tentang penyakit. Kalau diperbolehkan Mbak. Loh, itu buat apa Mbak? Terus penelitian doang? Enggak Mbak, itu bukan buat penelitian. Jadi saya ingin melakukan pengkajian dan intervensi kepada Ibu Opi agar meminimalisir gejala-gejala yang Ibu Opi rasakan. Semoga kedepannya nanti gejala-gejala tersebut reda sendiri Mbak. Ya kalau misalkan Mbak peduli sama ibu saya ya sok aja sih. Syukurlah kalau begitu Mbak. Saya dengar tadi dari Ibu Opi, katanya Ibu Opi pernah dirawat di rumah sakit setahun yang lalu ya Mbak? Iya, waktu itu pas banget bapak saya meninggal. Terus ibu langsung shock gitu. Jadi ya udah kita bawa ke rumah sakit buat diperiksa. Itu bagaimana hasil pemeriksaannya Ibu? Waktu itu sih kata dokter bilangnya ibu kena jantung koroner gitu. Maaf Mbak, kalau saya boleh tahu, apakah Ibu Opi ada riwayat merokok? Nggak ada sih Mbak, tapi ya bapak saya yang merokok tuh waktu dulunya. Nah, tapi ya gitu, jadi ibu kena imbasnya kali ya. Jadi nanti saya ambilin hasil pemeriksaan waktu dulu itu ya.
Ya baik. Bentar ya Mbak. Ya. Boleh sekali. Mana ya? Letak si ibu. Oh ini. Ini Mbak hasil pemeriksaan tahun lalu. Oh, saya lihat ya Ibu. Ya boleh, sok aja. Apakah Ibu Opi tahu dengan kondisinya saat ini, Bu? Saya sih belum ngasih tahu ke ibu saya ya. Saya juga khawatir takutnya si ibu nambah khawatir, jadi sakitnya nambah parah gitu. Jadi ya saya minta sama Mbak gitu buat ngerahasiain ke ibu saya. Oh, kalau begitu saya usahakan untuk merahasiakannya juga ya Ibu. Ya makasih ya Mbak. Ya, lalu Ibu Opi dengan Mbak tinggal di sini dengan siapa saja, Bu? Di sini sih saya tinggalnya sama suami, terus sama anak saya satu. Anak Ibu umur berapa, Bu? Oh kalau anak saya umur 7 tahun Mbak. Kalau anak Ibu Opi yang lain bagaimana? Saya yang kedua, dia pergi yang suaminya kerja juga di Kalimantan, Mbak. Oh, begitu. Maaf Mbak, sebelumnya saya ingin menanyakan hal yang cukup sensitif. Apa boleh? Nanya apa, Mbak? Jadi saya dengar dari orang-orang sekitar sini kalau misalnya keluarga Mbak jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kalau boleh saya tahu, itu penyebabnya apa ya Mbak? Gini sih, Mbak. Saya bukannya bermaksud gitu ya. Tapi saya sama suami saya itu kan kerja dua-duanya. Terus ya liburnya pas weekend doang tuh, pas Sabtu sama Minggu. Nah itu juga kan saya punya anak ya. Anak saya masih kecil, jadi pengen jalan-jalan gitu. Jadi ya udah Sabtu Minggu tuh jalan-jalan gitu. Jadi jarang sih ketemu tetangga emang. Tapi nggak bermaksud begitu gitu. Jadi Ibu Opi sering ditinggal sendirian ya Mbak, kalau kayak gitu? Gimana ya Mbak? Saya kan udah bawa anak saya masih kecil tuh. Mas saya bawa nenek-nenek juga. Kan agak ribet ya Mbak. Terus ini saya mau jemput anak saya Mbak. Udah selesai belum? Oh, udah selesai kok Bu. Kalau misalnya besok saya datang lagi ke sini sekitar pukul 3 gimana Bu? Apakah boleh? Boleh aja sih Mbak. Besok juga kayaknya saya pulang cepet. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Besok saya akan datang lagi ke sini. Terima Iya. kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, masuk nak. Baik Ibu, saya izin masuk ya Ibu. Iya. Duduk Mbak. Iya Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah agak mendingan nak. Alhamdulillah. Ibu sendirian aja di rumah? Iya kebetulan anak saya Dini lagi keluar sebentar. Jadi Ibu di sini saya ada resep masakan nih Bu buat Ibu. Ibu mau lihat gak? Mau nak. Nih, jadi nanti Ibu bisa coba-coba nih kalau lagi di rumah bikin makanan sendiri. Yang mana makanan itu udah sehat gitu sesuai sama usia Ibu. Wah berarti saya dapat resep masakan baru ya. Iya Ibu, nanti Ibu masaknya dibantu sama Mbak Dininya juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak. Iya, iya Mbak Dini. Kebetulan banget Mbak Dininya kesini, udah pulang. Iya, barusan. Jadi di sini karena Mbak Dininya udah pulang juga, saya akan mengajarkan Ibu Opi nih senam jantung biar gejala-gejala sesak nafasnya berkurang. Nanti dibantu sama Mbak Dini. Mbak Dini bersedia kan? Iya, saya bersedia Mbak. Oke, kalau begitu Ibu juga ikutin gerakan saya Bu ya. Iya baik nak.
senam jantungnya udah selesai ya, nanti senam jantungnya bisa dipraktekin tiap hari biar nanti keluhan susah Ibu Opinya berkurang juga. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbak Dini, Ibu Opi. Kalau ada kenapa-kenapa bisa nanti ke puskesmas saja gitu, memberitahukan kondisinya gitu, ya Mbak. Baik, Nak. Kalau gitu saya izin pamit Mbak, Ibu. Iya. Terima kasih. Mbak. Terima kasih, hati-hati. Hati-hati Mbak. Beberapa hari kemudian, perawat Huma sering mengunjungi Nenek Opi untuk memonitor kondisi kesehatannya. Sejak saat itu, Nenek Opi melakukan saran-saran yang dianjurkan perawat Huma, sehingga penyakitnya jarang kambuh, dan dia mulai merasa percaya diri untuk dapat sehat. Ini juga saya mau itu rencananya jemput anak saya. Mbak mau ikut? Kalau begitu baik Mbak, saya izin. Kenapa nanya Mbak? Resep masakan baru ya? Iya, nanti dicoba-cobanya sambil dibantuin sama Mbak Wandri juga ya Mbak. Salah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan perawatan tentang sehat jiwa pada lansia. Nanti kenal dari saya sebagai Ajo jinga ala ala ajo jing. 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 Ajo jinga ala ala ajo jing.